Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok kedua pada mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah. Kami terdiri dari 4 anggota. Pertama ada Fitria Rahimah, kedua Baby Laras Pujianti, ketiga Khadijah, dan yang terakhir adalah Misbah. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan investasi pada sektor non-real. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu investasi. Investasi berarti memanfaatkan uang atau barang untuk memperoleh keuntungan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita pada masa yang akan datang. Maka dari itu dibutuhkan suatu tindakan untuk mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi, kita akan mendapatkan keuntungan. Pertama, menghasilkan uang. Kedua, melindungi kekayaan. Ketiga, menambah kemampuan konsumsi. Dan yang keempat, mempersiapkan masa pensiun sedini mungkin. Investasi di sini dapat dilakukan pada 2 sektor. Pertama, sektor real. Kedua, sektor non-real. Sektor real adalah sektor investasi yang bentuknya dapat dilihat secara fisik, seperti properti, emas, dan lainnya yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Di sini pembahasan akan mengarah pada sektor non-real saja. Investasi sektor non-real adalah investasi yang mencakup pasar uang dan pasar modal yang produknya lebih tidak terlihat secara fisik. Instrumen pasar uang syariah. 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah. 2. Repurchase Agreement SBIS. 3. Surat berharga syariah negara. Keempat, Repurchase Agreement SBSN. Yang kelima, deposito syariah. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan berinvestasi di pasar uang. Instrumen pasar modal syariah. 1. Saham. 2. Obligasi syariah. 3. Reksadana syariah, dan lain sebagainya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan berinvestasi di pasar modal. Berinvestasi di pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, investasi secara langsung, yaitu dilakukan dengan cara membeli saham atau obligasi sesuai kehendak Anda tanpa melalui manajer investasi. Investasi langsung mengharuskan Anda mempunyai akun rekening di perusahaan sekuritas. Investasi ini juga menuntut pengetahuan dan pengalaman mengenai fase diri saham yang akan dibeli, waktu yang tepat untuk membeli atau menjualnya kembali. Kedua, investasi secara tidak langsung. Investasi secara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan jasa manajer investasi. Manajer investasi merupakan pihak yang mengelola uang Anda untuk dibelikan produk-produk investasi yang komposisinya sudah ditentukan. Manajer investasi tersebut berdasarkan analisis fundamental, teknikal saham maupun obligasi penyusun produk investasi tersebut yang dikenal dengan reksadana, sehingga jelas bahwa investor mempercayakan uangnya untuk dikelola manajer investasi dengan harapan tingkat resiko yang dihadapi lebih kecil daripada secara langsung beli saham atau obligasi tanpa bantuan manajer investasi. Semua investasi yang ada di sektor non-real tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika Anda ingin berinvestasi tapi takut dengan risiko yang tinggi, maka lebih baik berinvestasi di pasar uang yang memiliki risiko cenderung rendah. Tapi jika Anda pemula dan ingin berinvestasi di pasar modal, maka sebaiknya memilih reksadana sebagai tempat awal investasi.